ya memang harus tampil yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin sih. Dan apalagi kita juga akan membawakan beberapa lagu-lagu yang belum pernah kita bawain di Indonesia, karena lagu ini lagu-lagu unreleased, lagu-lagu berbahasa Inggris yang kita sudah ciptakan, yang sudah kita tulis, dan semoga lagu-lagu tersebut juga bisa membuat para pelaku industri musik dunia di sana suka, dan kita bisa mewujudkan kerjasama dengan record label dan juga promotor dan juga booking agent di sana. Mas, tadi sempat ceritakan dari 4 tahun lalu sudah pamit izin sama keluarga untuk pamit, dan kita pamit dengan gini. Akhirnya mimpi besar kalian tercapai ke Los Angeles, bermain musik di sana. Sempet nyangka gak sih? Dan di awal kan pasti kan dulu bermusik itu cuma ibaratnya kita mau ekspresikan diri di Indonesia, musik mau menyemarakan musik Indonesia, tapi akhirnya bisa keluar negeri. Gimana Mas Yono? Sebenarnya dari pertama kali kita ngeband tuh memang kita sudah punya mimpi jadi band yang sukses sih sebenarnya. Jadi kita tuh udah ngebayangin bisa seperti dulu ya, kalau kita kan selalu ngelihat band-band seperti Sheila on 7 atau Dewa saat itu, atau Padi ya. Dan ternyata ketika kita masuk industri, kita ya alhamdulillah bisa sepanggung sama mereka, bisa berteman sama mereka sekarang yang dulunya kita idolakan. Lalu kita mencoba untuk menaikkan level mimpinya The Massive lagi. Kita sudah keliling Indonesia dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, dan akhirnya di tahun 2022 kita membuat sebuah hal yang movement yang nekat. Kita bikin tour Amerika, bikin American Tour selama 1 bulan 10 kota. Lalu di 2023 kita lebih nekat lagi, kita bikin world tour. Kita manggung di Amerika, di Eropa, di Australia, dan juga beberapa negara Asia juga. Terus ternyata di 2024 kita dapat kesempatan untuk main di sebuah acara yang banyak melahirkan band-band dunia. Waktu itu kita hanya mendapatkan kesempatan di panggung yang kecil sekali, ditonton hanya beberapa orang, tapi kali ini karena kita waktu itu tampilnya menurut mereka oke dan menarik perhatian mereka, akhirnya di tahun ini kita mendapat kesempatan lebih besar. Kita akan perform di panggung yang lebih besar, dan juga akan melakukan beberapa business meeting juga di sana untuk memutuskan kita berpartner dengan label yang mana gitu. Jadi memang sebenarnya di Maret nanti kita lebih spesifik lebih spesifik untuk ngomongin timeline. Kira-kira kapan mulai rekaman, kapan rilis, biaya rekamannya berapa, dan lain. Jadi memang lebih ke situ kan. Dian, siapa yang orang yang membawa lo ke sana? Artinya kan setidaknya tidak gampang masuk ke acara itu. Siapa yang mendukung lo untuk bisa masuk ke sana? Sebenarnya karena kita 3 tahun bolak-balik misalnya membabat hutan ya, maksudnya kita mencoba gimana caranya bisa menembus atau mendapatkan networking yang memang benar gitu, maksudnya bisa membawa kita ke tujuan kita gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin siapa ya, memang kita kemarin berusaha untuk ya bolak-balik di Amerika itu, memang kita mencari jalan itu, dan alhamdulillah kita menemukan dan bertemu langsung dengan A&R Worldwide itu, dan kita bisa berkomunikasi langsung, dan nanti kita akan main di acaranya mereka yang bernama Miss Expo yang sudah dijalani selama 25 tahun. Ini tahun ke-25, jadi sangat buat mereka ini juga sangat memorable juga karena sudah tahun ke-25, dan banyak sekali musisi dunia yang lahir dari acara itu. Jadi mudah-mudahan The Massive bisa juga menjadi salah satu band yang besar dan karyanya bisa mendunia. Berapa proses lamanya? Proses lama lu bisa akhirnya bisa mendapatkan jadi masuk ke label ya? Bisa dapat link networking itu. Sebenarnya kita pernah hampir ditawarin tuh di 2017, 8 tahun yang lalu sebenarnya, tapi saat itu kita belum terlalu fokus di situ juga, dan memang ternyata tidak murah juga untuk bisa mendapatkan networking itu. Jadi saat itu ya, tapi akhirnya dengan keyakinan kita dengan
dengan kesiapan yang matang juga kita jadi akhirnya kita bisa mendapatkan networking itu, dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa lebih spesifik untuk ngomongin akan berpartner dengan siapa nanti gitu di sana. Ya. Kalau buat Mas Budi Tahun depan. ada kesulitan sendiri nggak sih untuk menulisnya, terus bagaimana cara idenya, nyari idenya gitu? Ya sebenarnya kan kalau hampir sama ya, kalau kita membuat lagu berbahasa Indonesia atau Inggris itu pasti kan bagaimana caranya kita bisa menumpahkan perasaan yang kita rasakan ke lagu. Jadi kita juga tidak tiba-tiba ngebahas hal yang berat-berat gitu. Jadi memang lagu-lagu The Massive yang nanti bahasa Inggris juga sebenarnya lagu-lagu yang mungkin temanya juga pernah kita tulis seperti kalau kita bikin lagu bahasa Indonesia gitu. Jadi memang keseharian, tentang cinta, tentang hubungan kita sama kehidupan, sama Tuhan gitu. Jadi masih sekitar itu sih liriknya gitu. Ada referensi Ya, ya. musisi luar negeri gitu kan melihat pasarnya sekarang udah global gitu. Nah, itulah kenapa kita nanti harus ada songwriting camp di sana, karena itu kita akan memasak aransemen seperti apa, bagaimana bisa relevan dengan musik internasional. Karena kan memang nanti kita akan diproduksi sama produser dari sana ya. Tapi akan mempertahankan ciri khas musik sendiri atau akan Pasti. Ya, mungkin tadi kan udah agak disentil sedikit ya. Itu kan nyanyi Rian juga nggak berubah gitu, masih dengan merdu, masih dengan mendalami dengan lirik yang dalam gitu. Jadi ya kita berusaha untuk jadi The Massive aja gitu. Lihat, saya bawain lagu orang nggak nanti ini?